Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah, syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia kepada kita sehingga pada kesempatan hari ini kita bertemu kembali di dalam pengajian majelis tabligh di Masjid At-Tanwir yang kita banggakan ini. Syukur alhamdulillah tentunya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia kepada kita sehingga kita dapat menyempatkan waktu untuk mengikuti pengajian pada hari ini yang insyaallah kita akan memaparkan, menyampaikan pembahasan tentang panduan hubungan antar umat beragama. Tentunya Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, kenapa ini menjadi penting berkaitan dengan panduan hubungan antar umat beragama agar umat Islam ini selalu mengikuti sesuai dengan rel di dalam Islam. Karena banyak permasalahan, banyak problem umat yang berkaitan dengan kebangsaan, kenegaraan, termasuk juga persoalan keumatan. Nah, dalam hal ini kami ingin menyampaikan pembahasan tentang panduan hubungan antar umat beragama yang ini merupakan hasil ijtima ulama Komisi Fatwa se-Indonesia yang belum lama ini dilaksanakan untuk membahas permasalahan-permasalahan umat ini. Di antaranya yang dihasilkan dari ijtima para ulama ini memutuskan ada beberapa poin yang ingin disampaikan pada hari ini yang merupakan hasil ijtima para ulama, karena tentunya para ulama, lembaga-lembaga Islam, ada majelis ulama, ada tentu juga berkaitan dengan Perserikatan Muhammadiyah yang semuanya itu mempunyai tugas himayatul ummah, menjaga umat agar umat Islam ini tidak menyimpang dari akidah Islam, dan juga tentu punya tugas himayatuddin, menjaga agama, bagaimana agama kita, agama Islam harus kita jaga, harus kita pelihara. Maka dalam rangka menjaga umat agar umat selalu lurus di dalam jalan yaitu ad-dinul Islam, tidak menyimpang dari akidah Islam, maka ada beberapa hasil dari ijtima ini, diantaranya memutuskan pertama berkaitan dengan panduan hubungan antar umat beragama, antara lain pertama prinsip umum fikih hubungan antar umat beragama, yang kedua berkaitan dengan fikih salam lintas agama. Nah, yang ketiga berkaitan dengan fikih toleransi dalam perayaan hari raya bagi agama lain. Tentunya permasalahan-permasalahan ini berkaitan dengan kewajiban para ulama, kewajiban ormas-ormas Islam, lembaga-lembaga Islam untuk selalu menjaga umat Islam. Nah, di antara pembahasan tadi yaitu 3 poin. Nah, di antaranya menghimbau tentunya kepada semua pihak untuk menyebarluaskan hasil ijtima ini kepada masyarakat untuk dijadikan pedoman. Antara lain apa yang
dihasilkan untuk menjadikan pedoman ini, yang pertama Bapak Ibu yang berkaitan dengan prinsip hubungan antar umat beragama. Satu, prinsip dasar hubungan antar umat beragama dalam Islam diantaranya yaitu poin A-nya menjelaskan bahwa Islam menghormati pemeluk agama lain dan menjamin kebebasan umat beragama lain dalam menjalankan ajaran agamanya sesuai dengan keyakinannya dengan prinsip toleransi atau atasamu sesuai dengan tuntunan Al-Quran, lakum dinukum waliyadin. Untuk kamu agama kamu dan untukku agamaku, tanpa mencampur adukan ajaran antar agama. Karena kalau mencampur adukan ini masuk kepada sinkritis. Nah, tadi di awal saya membacakan surat 5 ayat ketiga, yang tentunya ayat ini merupakan landasan dalil bagi umat Islam bahwa agama Islam itu agama yang telah sempurna. Karena Allah menegaskan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kamu agamamu dan telah aku cukupkan nikmatku kepadamu dan telah aku ridhoi Islam itu menjadi agama bagimu. Nah, ayat inilah yang menjadikan dasar bagi seluruh kaum muslimin di muka bumi ini bahwa Islam agama yang telah sempurna, samilah kamilah. Dan itu harus menjadi keyakinan bagi seluruh kaum muslimin bahwa Islam agama yang sempurna. Dan tentu kita juga tahu bahwa Islam itu merupakan agama yang dibawa oleh seluruh para nabi dan para rasul. Jadi tidak ada nabi dan rasul yang diutus oleh Allah ke muka bumi ini melainkan membawa ad-din yang satu, yaitu ad-dinul Islam. Jadi dari sejak Nabi Adam alaihissalam sampai kepada Nabi Muhammad SAW, ad-dinnya satu, yaitu ad-dinul Islam, karena yang menurunkan Islam itu adalah Allah Subhanahu wa taala, yaitu Tuhan yang menciptakan alam semesta ini. Nah, maka karena Islam ini sudah sempurna Bapak Ibu, sehingga umat Islam itu tidak memerlukan tambahan-tambahan ajaran yang bukan dari Islam. Tidak perlu umat Islam ini mengadopsi ajaran-ajaran dari agama-agama yang lain, karena Islam sudah sempurna. Nah, kesempurnaan Islam ini tentu juga diikuti dengan ditutupnya kenabian oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi Allah menegaskan di dalam surat 33 ayat ke-40, maka Muhammadun abba ahlim mir rijalikum walakin Rasulullah wa khattaman nabiyyin. Nah, ayat inilah yang juga menjadi landasan dalil bagi umat Islam bahwa Nabi Muhammad itu sebagai penutup para nabi, sehingga tidak ada lagi nabi-nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Tidak ada lagi rasul setelah Rasulullah SAW. Karena Islam sudah sempurna, maka kenabiannya ditutup oleh Rasulullah SAW. Dan itu juga harus menjadi keyakinan untuk setiap muslim bahwa tidak ada lagi nabi. Nah, sehingga karena tidak akan ada lagi nabi dan Rasul setelah Rasulullah SAW, Bapak dan Ibu tidak perlu menunggu datang lagi nabi. Tidak perlu menunggu nabi-nabi yang akan turun lagi, karena tidak ada lagi nabi. Dan itulah bukti kesempurnaan Islam itu ditutup kenabian. Kalau Islam belum sempurna, tentu tidak mungkin Allah tutup kenabian, akan terus berjalan nabi-nabi berikutnya. Nah, oleh karena itu ini juga harus menjadi keyakinan kaum muslimin. Nah, karena Islam itu sudah sempurna dengan ditutupnya kenabian dan kerasulan oleh Nabi Muhammad SAW berdasarkan surat 33 ayat ke-40 tadi. Nah, firman Allah berupa kitab suci Al-Quran juga kitab yang telah sempurna. Jadi kalau Islam sempurna, nabinya ditutup oleh Nabi Muhammad SAW, tentu kitab sucinya harus sempurna. Kalau misalnya nabinya sudah sempurna ditutup oleh kenabian Muhammad SAW karena ad-dinnya sudah sempurna, maka petunjuknya berupa Al-Quran juga sudah sempurna. Dan Allah terangkan di dalam surat Al-An'am, silahkan dilihat ayat 115, wa tammat kalimatu rabbik sidqan wa adlan la mubaddila li kalimatihi wa huwas samil alim. Telah sempurna firman Tuhanmu itu Al-Quran
dengan benar dan adil, tidak ada yang bisa mengubahnya. Nah, jadi di sini hebatnya Islam ini sudah sempurna, bukti kesempurnaan ditutup kenabian Nabi Muhammad SAW, lalu kitab sucinya juga sempurna. Karena kitab suci Al-Quran adalah sempurna, maka Allah pelihara keaslian dan ketentukan Al-Quran. Walaupun sekarang ada orang-orang yang sudah terpapar virus liberal, mereka mencoba meragukan tentang keautentikan Al-Quran. Maka Majelis Ulama sudah berikan satu ketentuan, satu ajaran dinyatakan menyimpang, itu salah satunya meragukan terhadap keautentikan Quran. Jadi kalau ada orang Islam yang ragu terhadap Al-Quran, walaupun satu kalimat saja dia sudah keluar dari Islam. Karena Allah tegaskan di dalam surat Al-Hijr ayat ke-9, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami turunkan Al-Quran, kami yang menjaganya, yang meliharanya. Saya kemarin sempat diskusi, kebetulan ada yang sudah kita syahadahkan 3 orang. Awalnya meragukan, ya memang sangat tidak suka dengan Quran. Lalu kami jelaskan Quran kalamullah yang terjaga terpelihara. Bukti terjaga terpelihara ini banyak kaum muslimin yang hafal Quran 30 juz. Dan tidak ada tokoh agama apapun di muka bumi di seluruh dunia ini yang hafal kitab sucinya tidak akan ada kecuali Al-Quran. Dan alhamdulillah hamba Allah 3 orang ini akhirnya menyatakan bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan bersaksi bahwa Muhammad sebagai Rasulnya Allah. Itulah yang namanya 2 kalimat syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Nah, jadi di sini bukti kesempurnaannya. Maka berkaitan dengan fenomena yang terjadi sekarang ini, karena Al-Quran juga memberitahukan kepada kita, silahkan dilihat dalilnya surat 2 ayat 42, wala talbisul haqqa bil batil wa taqtumul haqqa wa antum ta'lamun. Jangan kalian campur adukan, jangan kalian asimilasikan, jangan kalian jadikan oplosan, ya, al-haq dengan al-batil, al-haq dengan al-khawaq. Kan sekarang ada yang hoax juga, ya. Banyak berita-berita yang hoax, ya. Nah, tidak boleh dicampurkan al-haq yang benar dengan al-khawaq yang batil, tidak boleh dicampurkan. Madu dan racun tidak boleh Pak campur adukan. Madu itu obat. Tapi kalau ibu-ibu, madu yang obat ini dicampur dengan racun sedikit, mau minum? Tidak mungkin. Apalagi ibu paling keberatan kalau di madu. Nah, jadi tidak boleh campur adukan madu dengan racun. Jadi ini air ini halal, ya. Coba kalau kita tetesi racun sedikit, mau nggak minum? Madu yang halal dicampur sedikit dengan racun, tak mungkin mau. Nah, ajaran Islam itu tidak perlu dicampur-campur dengan ajaran-ajaran yang bukan Islam. Oleh karena itu Bapak Ibu, Yahudi itu punya program yang namanya penyatuan agama. Ingin menyatukan agama yang istilah mereka dikemas dengan agama Abraham, ya. Kembali kepada agama Abraham, tetapi justru menggabungkan antara agama Yahudi, agama Kristen dan juga Islam digabung melalui istilahnya agama Abraham. Di Indonesia juga sudah ada yang macam ini, ya. Seperti munculnya komunitas Milah Abraham. Nah, kalau Bapak Ibu ingin kembali kepada agama Abraham, bukan gabungkan 3 agama itu, tapi kembali silakan dilihat dalilnya. Karena kalau dalam Quran itu sudah clear, ya. Silakan lihat dalilnya Bapak Ibu di surat 2 ayat 132. Ini menjadikan dasar dalil bahwa Abraham itu atau Ibrahim itu tidak membawa ketiga agama itu, tapi hanya berwasiat agama Islam. Wawassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Nabi Ibrahim atau Abraham menurut orang Yahudi maupun kaum Nasara itu, Abraham atau Ibrahim berpesan kepada anak-anaknya, ke anak keturunannya. Begitu juga Israel. Siapa Israel itu? Di ayat ini disebutkan, begitu juga Israel, yaitu Yakub. Nah, Nabi Yakub itu itulah namanya Israel, Pak. Ya. Jadi Nabi Ibrahim maupun Nabi Yakub alaihissalam atau Israel ini berwasiat kepada anak dan keturunannya.
peganglah agama ini. Jangan kalian mati kecuali dalam memeluk Islam. Itu wasiat yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim dan oleh Nabi Yakub alaihissalam oleh Israel sendiri kepada anak dan keturunannya. Jangan kalian mati kecuali memeluk Islam. Nah, ini oleh Bapak Ibu wasiatkan kepada anak cucu kita, jangan kalian mati kecuali memeluk Islam. Nah, itulah yang diwasiatkan oleh Nabi Ibrahim. Jadi bukan digabungkan. Nah, lewat konsep penyatuan agama, maka Yahudi menggagas ingin menerbitkan kitab suci Taurat digabungkan dengan kitab Injil, digabungkan dengan Al-Quran dalam satu jilid, dalam satu kitab. Ini program Yahudi. Nah, sementara Allah sudah beritahukan di surat 2 ayat 42, wala talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Mungkin sekarang kita juga sering menyaksikan upaya penggabungan ajaran agama-agama. Mungkin Bapak Ibu sering kita menyaksikan penggabungan salam Islam dengan salam agama-agama yang lain. Sering menyaksikan. Nah, mari kita lihat di sini Majelis Ulama Indonesia lewat Komisi Fatwa seluruh Indonesia membahas permasalahan ini. Nah, diantaranya pertama tadi ya, nah, kita lanjutkan, konsentrasikan Bapak Ibu ya. Prinsip dasar hubungan antar umat beragama dalam Islam satu. Nah, ini yang harus dicatat ya. Islam menghormati pemeluk agama lain dan menjamin kebebasan umat beragama lain dalam menjalankan ajaran agamanya sesuai dengan keyakinannya dengan prinsip toleransi. Menjamin bagi yang non-muslim menjalankan keyakinannya untuk diamalkan sesuai keyakinan mereka. Kenapa kita menjamin? Karena Allah menegaskan dasar dalilnya di surat Al-Kafirun, lakum dinukum waliyadin. Bagi kamu agama kamu, bagiku agamaku. Jadi inilah yang menjadi dasar tuntunan kita, bahwa Islam memberikan kebebasan bagi orang non-muslim menjalankan agamanya, tetapi dengan prinsip tanpa mencampur adukan ajaran agama mereka dengan ajaran agama kita Islam. Jadi yang tidak bolehnya itu mencampur adukan ajaran agama Islam dengan agama di luar Islam. Kita menjamin kebebasan mereka untuk menjalankan. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ada saudara kita yang kebetulan beragama lain, katakanlah beragama Kristiani ya, sedang menjalankan ibadahnya, katakan ada hari raya Natal misalnya di gereja, maka kita umat Islam tidak melarang mereka menjalankan agamanya mereka atau agama-agama yang lainnya. Tapi juga mereka juga tidak mengajak kita untuk sama-sama menjalankan ibadah mereka. Nah gitu ya. Jadi ini yang pertama. Yang kedua, dalam masalah muamalah, perbedaan agama tidak menjadi halangan untuk terus menjalin kerjasama atau ta'awun dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara secara harmonis, secara rukun dan damai. Jadi masalah muamalah kita bisa bekerja sama dengan siapapun, agama apapun. Untuk membangun negara ini kita bersama-sama dengan umat agama lain. Tidak ada masalah sepanjang masalah muamalah. Tapi kalau menyangkut masalah akidah dan ibadah memang tidak ada toleransi. Jadi kembali kepada masing-masing umat beragama. Ini poin yang berkaitan dengan bagaimana prinsip di dalam Islam. Nah, yang kedua Bapak Ibu, umat Islam tidak boleh mengolok-olok, mencela, menghina atau merendahkan
ajaran agama lain. Itu agama Islam itu indahnya luar biasa. Kita dilarang oleh Allah mengolok-olok, menghina ajaran agama lain. Bahkan kita dilarang oleh Allah mencaci maki Tuhan-Tuhan orang-orang di luar Islam. Coba Bapak Ibu, rasanya di tempat agama lain tidak ditemukan ajaran seperti ini. Tapi Allah menegaskan di dalam surat Al-An'am, surat keberapa? Ayat 108, bahwa kita dilarang mencaci maki Tuhan-Tuhan mereka, Tuhan-Tuhan selain Allah, karena nanti mereka akan mencaci maki Allah karena tidak mengertinya. Jadi kita diajarkan oleh Allah tidak boleh mencaci maki Tuhan-Tuhan orang lain. Tidak boleh menghina Tuhan-Tuhan orang lain yang berbeda dengan keyakinan kita. Kenapa tidak boleh kita caci maki Tuhan-Tuhan mereka? Kalau kita caci maki Tuhan-Tuhan mereka, nanti mereka akan mencaci maki Allah karena tidak mengertinya. Coba ini hebatnya Islam, ya. Bahwa Allah langsung menuntun kepada kita di dalam Al-Quran ini untuk tidak boleh mencaci maki Tuhan-Tuhan selain Allah. Jadi itu, ya. Jadi yang kedua, umat Islam tidak boleh mengolok-olok, kemudian mencela, menghina, atau merendahkan ajaran agama lain. Yang ketiga poinnya, antar umat beragama tidak boleh mencampuri atau mencampur adukan ajaran agama lain. Nah, jadi poin yang ketiga, antar umat beragama tidak boleh mencampuri atau mencampur adukan ajaran agama lain. Jadi kita tidak boleh mencampur adukan ajaran Islam dengan ajaran agama lain. Termasuk bagaimana misalnya ada orang Islam mencampur adukan doa Islam dengan doa-doa agama lain. Dan bagaimana kalau ada orang Islam mencampur adukan salam Islam dengan salam agama-agama yang lain. Karena masing-masing agama itu Bapak Ibu mempunyai cara doanya, mempunyai cara salamnya, mempunyai cara ibadahnya. Kan masing-masing agama punya nih. Termasuk diantaranya bagaimana cara ibadahnya di agama Islam, bagaimana cara ibadah di agama Kristen, agama Buddha, agama Hindu. Semua agama-agama ini punya caranya sendiri. Nah, di sini maka ya yang dilarang itu dalam poin yang ketiga, antar umat beragama tidak boleh mencampuri atau mencampur adukan ya ajaran agama Islam tentunya dengan ajaran agama yang lain. Nah, oleh karena itu Majelis Ulama lewat Istimewa Ulama ini maka keluarlah diantaranya tuntunan tentang fikih salam lintas agama. Karena sekarang kan ada salamnya digabungkan salam Islam dengan salam agama-agama. Nah, apa hasilnya dari fikih salam lintas agama? Satu, penggabungan ajaran berbagai agama termasuk pengucapan salam dengan menyertakan salam berbagai agama dengan alasan toleransi dan atau moderasi beragama bukanlah makna toleransi yang dibenarkan. Jadi poinnya ya, penggabungan ajaran berbagai agama termasuk pengucapan salam dengan menyertakan salam berbagai agama dengan alasan toleransi dan atau alasan moderasi beragama bukanlah makna toleransi yang dibenarkan. Misalnya salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam alaihim, santi namo buddhaya, segala macam itu termasuk ini dijelaskan bukan toleransi dan moderasi yang dibenarkan. Nah, kalau dalam konteks toleransi tadi, misalnya Bapak dan Ibu, kita tentu di Indonesia ini pemeluk agama atau masyarakat kita di Indonesia
tidak semuanya Muslim. Nah, 5 agama yang diakui oleh negara kita ini ada Islam, ada Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Masing-masing agama itu punya doanya sendiri, punya salamnya sendiri. Nah, dalam konteks toleransi yang benar, misalnya Bapak Ibu, ada tetangga kita kebetulan bukan Islam, dia beragama Buddha. Nah, sesama mereka menggunakan salamnya Namo Buddhaya. Kita sebagai umat Islam bagaimana? Apakah dilarang mereka mengucapkan demikian? Tidak boleh. Kita diajarkan lakum dinukum. Silakan bagi yang beragama Buddha menyampaikan salam Namo Buddhaya. Apa artinya Namo Buddhaya? Terpuji Sang Buddha. Nah, yang jadi masalah kalau orang Islam dipaksakan untuk juga mengucapkan demikian, itu justru malah jadi tidak toleran. Karena toleransi itu menghargai terhadap perbedaan. Ya. Silahkan bagi yang beragama Buddha, salamnya demikian. Oh, kita punya tetangga yang beragama Hindu, ada salamnya teman kita yang Hindu, Om Santi Santi Om. Om sendiri itu merupakan memanjatkan puja dan puji tentu kepada Tuhan yang di agama Hindu, yaitu Sang Hyang Widi. Dipersilahkan bagi yang beragama Hindu sesuai dengan keyakinannya, kita tidak boleh melarangnya. Nah, jadi di situ ya. Jadi di dalam poin 1 ini, penggabungan antara berbagai agama termasuk pengucapan salam dengan menyertakan salam berbagai agama dengan alasan toleransi dan atau moderasi beragama bukanlah makna toleransi yang dibenarkan. Kan belum pernah ada Pak terjadi konflik umat beragama gara-gara beda salam. Pernah nggak terjadi? Orang berantem gara-gara orang Islam punya salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, yang Buddha punya salam Namo Buddhaya, lalu berantem gara-gara beda itu? Nggak pernah. Biasa saja, silakan berjalan sesuai keyakinannya. Ada satu contoh yang diberikan analogi oleh Cak Nun. Itu hebat Cak Nun memberikan contoh. Kata Cak Nun, binatang itu banyak. Ada ayam, ayam punya suara sendiri, ya. Ada bebek, ada anjing, ada apa lagi? Pokoknya ada kucing, ya. Masing-masing punya suaranya sendiri. Kalau bebek suaranya apa, Bu? Kalau kucing, nah, kata Cak Nun, tidak perlu itu kucing belajar suaranya anjing. Nah, gitu. Sudah berjalanlah masing-masing itu, ya. Karena memang berbeda. Kucing punya caranya sendiri ngomongnya atau suaranya, begitu juga bebek, begitu juga anjing. Jadi jangan dipaksakan anjing suruh belajar bahasanya kucing atau suaranya kucing. Nah, jadi ini poin pertamanya. Poin yang kedua, dalam Islam pengucapan salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh merupakan doa yang bersifat ubudiyah. Karenanya harus mengikuti ketentuan syariat Islam dan tidak boleh dicampur adukan dengan ucapan salam agama lain. Nah, tadi karena Islam ini sudah sempurna, maka salam di dalam Islam itu sempurna, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sempurna. Nah, bagaimana diajarkan dalam Islam? Misalnya ada seorang muslim, katakanlah kami salam kepada Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lalu bagaimana kalau orang di luar kita menyampaikan salam? Ada caranya. Karena Islam sudah sempurna. Nah, jadi dalam poin 2 ini, diantaranya dalam Islam ini pengucapan salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini merupakan doa bersifat ubudiyah. Makanya tidak boleh dicampur adukan dengan ucapan salam agama lain. Poin yang ketiga, pengucapan salam yang berdimensi doa khusus agama lain oleh umat Islam hukumnya haram. Jadi di poin 3 ini, pengucapan salam yang berdimensi khusus, doa khusus agama lain oleh umat Islam hukumnya haram. Nah, bagaimana kalau umat lain di luar Islam
pakai salam agama-agama, ya silakan saja. Kita tidak melarang mereka. Karena ini hasil istimewa ulama ini diperuntukkan untuk umat muslim, ya. Untuk umat muslim di poin yang ketiga ini, pengucapan salam yang berdimensi doa khusus agama lain oleh umat Islam hukumnya haram. Jadi dinyatakan haram itu untuk umat Islam. Yang keempat, pengucapan salam dengan cara menyertakan salam berbagai agama bukan merupakan implementasi dari toleransi dan atau moderasi beragama yang dibenarkan. Itu poin yang keempatnya. Lalu poin yang kelima, dalam forum yang terdiri atas umat Islam dan umat beragama lain, umat Islam dibolehkan mengucapkan salam dengan assalamualaikum dan atau salam nasional atau salam lainnya yang tidak mencampur adukan dengan salam doa agama lain seperti selamat pagi, selamat siang, selamat sore, boleh. Misalnya gini, ini yang hadir tidak semuanya Islam, jadi tidak perlu menggabungkan dengan salam agama-agama yang lain, tapi boleh misalnya assalamualaikum, selamat pagi, selamat siang, atau salam sejahtera, itu boleh. Karena ini yang umum sifatnya, ya. Kalau selamat pagi berarti selamatnya untuk yang pagi. Kalau siang belum tentu. Makanya ada selamat siang. Kalau ketemu sore, selamat sore. Ketemu malam, ketemu tengah malam. Jadi kalau disambungkan dengan itu boleh, ya. Yang tidak boleh tadi yang kaitannya dengan salam agama lain, yang sudah ada nilainya, ya, bernilai-nilai doa dan ibadah. Tapi dalam agama Islam sangat praktis. Coba Bapak dan Ibu, kalau menyampaikan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mau pagi, mau siang, mau malam, mau sore, mau tengah malam, tetap assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu indahnya Islam, sempurnanya agama Islam. Nah, ini baru berbicara tentang fikih salam lintas agama. Yang poin C-nya, fikih toleransi dalam perayaan hari raya agama lain. Jadi poin C-nya, fikih toleransi dalam perayaan hari raya agama lain. Satu, setiap agama memiliki hari raya sebagai hari besar keagamaan yang biasanya disambut, dimeriahkan dengan perayaan oleh penganutnya. Di dalam Islam hari raya apa? Ada dua toh? Hari raya Idul Fitri, Idul Adha. Maka dirayakanlah hari raya besar umat Islam ini oleh siapa? Oleh umat Islam. Begitu juga tentu umat Kristiani merayakan hari Paskah, merayakan hari Natal, dirayakan oleh penganutnya. Makanya saya kebetulan punya tetangga, rumah nempel dengan rumah saya, kebetulan berbeda dengan agama saya. Tetangga saya yang nempel rumahnya itu beragama Nasrani. Ketika kami merayakan sholat Idul Fitri maupun Idul Adha, kami tidak ajak tetangga ini. Kenapa tidak saya ajak ini tetangga sebelah yang nempel rumahnya? Karena di beragama Nasrani. Tapi kalau saya paksa dia suruh ikut sholat Idul Fitri, saya tidak toleran loh. Dia bukan Islam. Nah tentunya bagi yang teman-teman Kristiani juga, jangan ajak juga yang Islam untuk apa? Merayakan, memeriahkan ajaran agamanya mereka. Silakan bagi mereka. Itu prinsip toleransi itu sangat jelas dalam Islam itu, ya. Makanya di sini setiap agama memiliki hari raya sebagai hari besar keagamaan yang biasanya disambut dengan perayaan oleh penganutnya. Cuman yang jadi masalah sekarang ini, bagaimana kok ada saudara kita ini
umat Kristen ini sedang merayakan Natal, lalu menyanyikan Ave Maria. Boleh nggak kira-kira? Ada umat Nasrani merayakan Natal lalu dinyanyikan Ave Maria. Boleh nggak? Ya boleh, dia punya keyakinannya. Cuman yang jadi masalah sekarang ini ada ustadz hadir di dalam acara Natal, lalu setelah nyanyi Ave Maria mengumandangkan azan. Nah, itu yang tidak boleh, itu yang begitu. Ini bukan bentuk toleransi. Karena azan itu panggilan ibadah sholat. Tempatnya di mana? Tempatnya di masjid. Jadi azan ini tempatnya di masjid untuk memanggil orang sholat. Tentunya untuk umat Islam. Kalau pada hari raya Natal di gereja setelah nyanyi Ave Maria lalu memandangkan azan, kira-kira mau ngajak siapa sholat di situ? Nah, ini yang salah kaprah, bukan toleransi yang seperti ini. Ya, ini yang dikatakan dalam hasil istimewa ini. Ini bukan bentuk toleransi dan moderasi beragama yang dibenarkan. Ini sudah mencampur adukan. Nah, begitu juga ketika ada hari raya agama lain, lalu ada majlis taklim ibu-ibu ikut meramaikan hari raya agama lain dengan baca sholawat Nabi, lalu dengan apa itu? Main rebanaan segala macam. Ya, ini yang bukan bentuk toleransi yang dibenarkan yang seperti ini. Coba Bapak Ibu ya, kita lihat di beberapa daerah yang minoriti kita Muslim. Ya, ini untuk ibu-ibu supaya tidak salah dengar nanti ya. Perhatikan, ada kegiatan dari teman kita di luar Islam itu. Di antaranya di kawasan Sulawesi Utara gitu, ada acara khusus untuk umat Katolik dengan mengusung patung Yesus. Ya silahkan, kita tidak akan mengganggu. Tidak boleh orang bisa mengganggu mereka. Itu keyakinannya. Cuman yang jadi masalah, ini patung Yesus yang ditenteng itu mampir ke masjid, lalu disambut sama ustadz, lalu ditenteng lagi sama ustadz. Ini yang tidak pernah terjadi. Kita di sini mayoritas Muslim, tidak pernah kita pada hari raya kita lalu mereka suruh dipaksa-paksa suruh ikut-ikutan dengan kita, tidak. Nah, ini yang sering menimbulkan, justru malah menimbulkan konflik. Makanya kita harus tetap menjaga sekali lagi bahwa poin yang kedua ini, umat Islam harus menjalankan toleransi dengan memberikan kesempatan kepada umat agama lain yang sedang merayakan ritual ibadah dan perayaan hari besar mereka. Bentuk toleransi beragama diantaranya satu poinnya, dalam hal akidah dan ibadah memberikan kebebasan kepada pemeluk agama lain untuk melaksanakan ibadah hari raya sesuai keyakinannya dan tidak menghalangi pelaksanaannya. Jadi kita tidak boleh menghalangi pelaksanaan mereka yang sedang merayakan hari besar agamanya yang di luar Islam. Kemudian yang poin B-nya, dalam hal muamalah bekerja sama atau atawun dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara secara harmonis, rukun dan damai. Kemudian poin yang ketiga, tidak termasuk bagian toleransi beragama yang dibenarkan antara lain, nah ini ya, dicatat ya poinnya. Poin yang ketiga, tidak termasuk bagian toleransi beragama yang dibenarkan apa saja? Antara lain, satu, mengucapkan selamat hari raya agama lain. Poin B-nya, menggunakan atribut hari raya agama lain. Itu yang tidak dibenarkan. Yang ketiga, memaksakan untuk mengucapkan atau melakukan perayaan agama lain. Nah, itu yang termasuk bagian toleransi agama yang dibenarkan ya, yang tidak termasuk, tidak termasuk bagian toleransi beragama yang dibenarkan
Poinnya mengucapkan selamat hari raya agama lain, yang A-nya, yang B-nya menggunakan atribut hari raya agama lain, yang poin C-nya memaksakan untuk mengucapkan atau melakukan perayaan agama lain. Itu yang tidak dibenarkan. Artinya tidak masuk bagian daripada toleransi. Jadi ibu-ibu dan bapak-bapak tidak perlu bapak ibu menggunakan atribut agama lain, ya. Walaupun ada di kalangan orang di luar kita ini dalam rangka untuk memurtadkan umat Islam, dia pakai kudungan. Pakailah idiom-idiom Islam toh. Ini yang baru-baru ini ada yang viral itu 3 orang apa 4 orang itu lagi di perahu lagi nyebrang pakai peci. Ini sedang melakukan misi terang-terangan yang mancing. Kita nggak usah terpancing dengan itu. Mereka gunakan dengan atribut-atribut Islam. Memang orang lain mungkin agamanya membolehkan demikian, tapi kita tidak boleh. Dakwah kita tidak boleh dengan cara berbohong, tidak boleh dengan cara berdusta. Kita berdakwah secara terang-terangan saja, ya. Normal-normal saja kita. Tidak perlu memanipulasi, membohongi. Misalnya ibu mau dakwah ke kalangan Kristen harus pakai salib kita, nggak boleh. Tak perlu. Kalau ada orang lain menggarap orang Islam, pakailah atribut kita, ya orang lain silakan saja, mereka punya gaya. Kita tidak sama, Islam tidak begitu. Kita ini dakwah memang kita menyampaikan Islam. Karena agama Islam itu mengajarkan kepada kita tidak boleh paksa orang lain. Walaupun mungkin orang lain menuduh bahwa Islam itu agama yang tidak toleran. Justru satu-satunya agama yang toleran hanyalah Islam. Coba Bapak Ibu lihat. Bagaimana untuk menjawab bahwa Islam itu tidak toleran? Untuk menjawab tuduhan tidak toleran, pertama Bapak Ibu buktikan berdasarkan surat 2 ayat 256. Nah itu cara meluruskannya. Untuk meluruskan tuduhan orang lain kepada Islam agama yang tidak toleran, silahkan lihat surat Al-Baqarah ayat 256. Sampaikan kepada orang yang menuduh Islam, menuduh kepada Islam agama yang tidak toleran. Lihat surat Al-Baqarah ayat 256, la ikraha fiddin qad tabayyana rusydu minal ghayy. Tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam. Kenapa tidak boleh dipaksa orang di luar Islam untuk masuk Islam? Allah tegaskan qad tabayyana rusydu minal ghayy. Karena sudah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Jadi tidak boleh dipaksa. Jadi kita umat Islam oleh Allah dilarang memaksa orang di luar Islam untuk masuk Islam kepada orang yang bukan Islam. Bagaimana kepada orang sudah Islam? Yang sudah Islam itu harus dipaksa. Karena Islam itu secara makna patuh, tunduk, ya, pasrah. Jadi harus tunduk, harus patuh terhadap aturan-aturan Islam kalau dia bagi seorang muslim. Tapi bagi orang di luar Islam tidak boleh dipaksa. Cuman sekarang ini gara-gara sudah banyak paham-paham yang liberal, ada anak kita disuruh sama ibunya nak sholat, lalu anak kita bilang bu la ikraha fiddin. Nah ini namanya salah pasang. Lah anak yang muslim sebagai ibunya mengajak anaknya itu wajib. Kalau yang bukan Islam jangan dipaksa, tapi yang sudah Islam memang harus dipaksa sholat orang dia sudah muslim. Ini dalilnya dipakai la ikraha fiddin. Ini salah pasang. Tadi baru poin yang mana tadi? Ya, jadi poin yang ketiga itu poin A-nya mengucapkan selamat hari raya agama lain. Ini yang termasuk tadi tidak termasuk bagian toleransi beragama yang dibenarkan. Poin A-nya mengucapkan selamat hari raya agama lain. Yang poin B-nya menggunakan atribut hari raya agama lain. Poin C-nya memaksakan untuk mengucapkan atau melakukan perayaan agama lain. Lalu sekarang poin yang keempat. Poin yang keempat, tindakan sebagaimana yang dimaksud dalam poin yang 3 tadi, ini jelas merupakan tindakan mencampur adukan ajaran agama yang berpotensi merendahkan bahkan menghina agama.
Jadi poin 3 ini merupakan tindakan mencampur adukan, ya, mencampur adukan ajaran agama yang berpotensi merendahkan bahkan menghina agama. Nah, ini berkaitan dengan poin yang keempat. Oleh karena itu, hasil dari istimewa ulama ini maka merekomendasikan, apa rekomendasinya? 1, umat Islam harus mengucapkan salam sesuai dengan ketentuan syariat Islam dengan menjadikan keputusan ini menjadi pedoman. Yang kedua, para tokoh umat Islam sepatutnya memberi contoh pengucapan salam dengan mengikuti pedoman ini, kecuali ada hajah syar'iyah dengan pertimbangan kemaslahatan yang lebih besar. Poin yang ketiga, umat beragama selain Islam agar menghormati keyakinan umat Islam sesuai dengan pedoman ini. Jadi bagi yang di luar Islam juga harus menghormati keyakinan kita umat Islam. Apa yang diputuskan oleh hasil istimewa ulama ini harus dihormati sebagai bentuk toleransi kepada umat Islam. Jangan dituduh kita tidak toleran. Jangan sampai fatwa ini dianggap fatwa ini adalah fatwa yang intoleransi. Nah, justru malah dia yang tidak toleran, tidak menghormati terhadap keyakinan kaum muslimin. Yang poin keempatnya, antar umat beragama tidak boleh memaksakan untuk penggunaan atribut agama lain. Jadi misalnya Bapak Ibu punya perusahaan, kebetulan mungkin karyawannya atau karyawatinya tidak muslim, jangan dipaksa mereka suruh beratribut agama kita, tidak boleh, ya. Kecuali kalau dia sudah menyatakan dia masuk Islam, ya barulah kita tentunya diajarkan tentang Islam, diberikan kewajiban-kewajiban termasuk cara berpakaiannya dalam sebagaimana dalam Islam diajarkan. Kalau dia sudah muslim, tapi kalau dia karyawan kita bukan muslim, tidak boleh dipaksa. Nah, tentu sebaliknya kepada pengusaha-pengusaha non muslim untuk tidak memaksakan apabila karyawan-karyawatinya beragama Islam. Jadi tidak perlu misalnya ada karyawati muslimah ketika bulan Desember dipaksakan suruh pakai apa? Atribut agama lain. Itu tidak boleh, ya, tidak boleh. Itu salah satu bentuk intoleran, ya. Jadi Bapak dan Ibu, maka Indonesia sebagai negara yang mayoritasnya muslim, justru Indonesia adalah negara yang sangat toleran, yang memberikan kebebasan kepada umat lain yang beragama di luar Islam untuk boleh menjalankan agama dan sesuai dengan keyakinannya. Tidak ada yang dilarang, ya, kecuali kalau menyalahi aturan dalam hal pendirian rumah ibadah. Jadi harus dibedakan, Pak, ya. Jadi dalam hal pendirian rumah ibadah, mau bikin rumah ibadah apa saja itu ada ketentuannya. Ada ketentuannya berdasarkan peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 9 dan nomor 8 tahun 2006, diatur tentang tata cara pendirian rumah ibadah. Kalau dalam hal ibadahnya tidak perlu minta izin, Pak, ya. Kalau mau ibadah tidak perlu minta izin. Nah, jadi kalau ada mungkin perselisihan di kalangan masyarakat, kejadian di kalangan masyarakat itu seringkali kita terprovokasi dengan medsos itu yang cuma 2 menit. Kok katanya mau ibadah harus minta izin? Nggak ada. Nah, perkara rumah tempat tinggal, izinnya kan rumah tempat tinggal, ruko, jelas ruko, rumah toko. Nah, kalau itu dijadikan tempat ibadah yang resmi, ya boleh, dalam aturan 2 menteri itu harus diajukan. Nah, gitu, harus diajukan terlebih dahulu. Kalau sudah sesuai dengan ketentuan yang ada, sesuai PBM itu, peraturan 2 menteri, ya, tempat tinggal juga ruko bisa dijadikan tempat ibadah, sifatnya sementara, berlakunya 2 tahun tuh. Boleh, Pak, diajukan.
Nah, yang sering salah kaprah itu, salah paham sebagian masyarakat itu, kok katanya mau ibadah harus minta izin. Nggak ada minta izin. Nah, yang harus minta izin itu tentang tempat yang rumah biasa dijadikan tempat ibadah. Itu harus minta izin, karena ada aturannya gitu. Ada aturannya sesuai peraturan bersama dua menteri, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 9 dan nomor 8 tahun 2006. Ya, jadi bukan melarang orang beribadah. Siapa yang melarang orang beribadah di rumah kita sendiri? Nggak ada. Siapa yang melarang beribadah orang di masjid atau di tempat ibadah agama lain? Tidak ada. Tapi ketika menggunakan tempat tinggal lalu dialihfungsikan menjadi tempat ibadah, ini harus diajukan dulu sesuai aturan yang ada kalau rumah tempat tinggal. Tapi kalau sudah resmi rumah ibadah, tidak ada perlu izin. Kayak misalnya di sini di Masjid At-Tanwir kita mengadakan pengajian, mengadakan sholat berjamaah, tidak perlu izin. Tapi kalau Bapak misalnya di rumah Bapak, lalu dirubah itu fungsinya rumah tempat tinggal, itu ada aturannya gitu loh. Nah itu, jadi supaya paham ya, karena di dalam peraturan dua menteri itu sudah diatur. Jadi pemerintah membuat aturan itu supaya tidak terjadi konflik di antara umat beragama. Bukan dianggap bahwa peraturan ini justru menimbulkan konflik. Salah kaprah kalau itu. Peraturan dibuat supaya tidak terjadi konflik. Tapi jangan memaksakan ya. Misalnya Ibu dan Bapak ya, kita berada di mayoritasnya non muslim. Mungkin yang muslim hanya 2 orang saja atau 2 keluarga saja. Jangan kita paksakan di tempat itu kita bangun masjid segede Masjid At-Tanwir. Jangan. Sementara yang lain adalah non muslim. Kalau itu bisa menimbulkan masalah. Nah begitu juga sebaliknya. Jadi kalau ada non muslim cuma 2 keluarga saja, jangan paksakan mereka ingin mendirikan tempat ibadah mereka di lingkungan masyarakat muslim. Kalau tiba-tiba langsung dibikin itu tempat ibadah, bagaimana tidak menimbulkan konflik? Maka oleh pemerintah lewat 2 peraturan menteri itu diatur. Nah itu ya. Kembali kepada pembahasan kita. Tadi poin-poin hasil istimewa para ulama tentang fikih salam lintas agama atau tentang fikih kaitan dengan hari raya agama ya, maka semua mengacu kepada dasar hukum di dalam agama Islam. Apa yang menjadikan dasarnya? Tentu pertama dari Quran. Yang kedua dari hadis. Begitu juga pendapat para ulama yang muktabar. Ini menjadikan dasar pijakan para ulama untuk mengeluarkan satu fatwa. Tentu di majelis tarjih misalnya di Muhammadiyah berdasarkan dasar-dasar dalil ya. Bukan berdasarkan kemauan kita sendiri. Nah, antara lain dasar yang tadi ya mengacu diantaranya beberapa ayat Al-Quran. Antara lain tadi sudah kita baca salah satunya yang tidak boleh mencampur adukan antara al-haq dan al-batil, surat 2 ayat 42. Wala talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Jangan kalian campur adukan yang hak dengan yang batil, padahal kalian tahu yang hak tapi kalian sembunyikan. Ternyata Bapak dan Ibu, berkaitan dengan ayat ini yang memang para ahli tafsir menjelaskan tidak boleh mencampur adukan ajaran Islam dengan ajaran yang bukan Islam. Jadi tidak perlu orang Islam itu menggabungkan ibadah Islam dengan ibadah-ibadah agama yang lain, tidak perlu. Karena memang Allah sendiri menyatakan melarang untuk mencampur adukan al-haq dengan al-batil ya. Nah, kita yang kedua, ayat-ayat tentang Allah. Nah, ini ya. Ayat-ayat tentang Allah tidak melarang berbuat baik dan adil pada non-muslim. Jadi ada ayatnya dalam Quran ini bahwa Allah tidak melarang kepada umat Islam berbuat baik dan adil pada non-muslim.
mengacu kepada surat 60 ayat ke-8. Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangi kamu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Jadi kita diajarkan harus berlaku adil sekalipun terhadap non-muslim. Kalau ternyata ada yang mencurinya orang Islam lalu dipitnah orang non-muslim seolah-olah dia mencuri, tidak boleh, itu dosa besar, ya. Kalau memang pelakunya orang Islam, adili. Kalau ternyata yang melakukan kesalahan ini adalah anaknya sendiri, diadili sebagaimana Rasulullah SAW, ya, lakukan terhadap anaknya. Jadi bukan karena ini anak saya sehingga tidak mau diadili, itu zalim, ya. Kalau orang lain yang bersalah langsung dihukum. Giliran anaknya sendiri yang bersalah melakukan penyelewengan tak dihukum. Itu tidak adil. Apa lawannya adil? Zalim. Adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Tentu kalau yang zalim menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Ini saya pakai peci ini. Memang nggak beli saya peci ini. Saya dikasih sama Koh Dondi. Katakanlah kalau ini mungkin peci harganya 150.000 atau 100.000. Saya beli sepatu 300.000. Mahal mana, Bu? Peci 100.000, sepatu 300.000, mahal mana? Mahal sepatu. Oh, karena saya merasa lebih mahal sepatu belinya 300.000 daripada peci. Saya peci saya taruh di kaki. Sepatu saya kan lebih mahal taruh di kepala. Kira-kira kalau Bapak dan Ibu lihat saya, pecinya ditaruh di kaki lalu sepatu saya taruh di kepala, Bapak lihat saya, kira-kira apa saya ini? Ini zalim. Ini paling ente majnun kan? Ini orang gila kali Ustaz ini kalau. Masa peci taruh di kaki lalu sepatu taruh di kepala? Enggak boleh itu. Ya, itu tidak adil. Jadi di dalam ayat tadi Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangi kamu dalam agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Nah, jadi kita ini tetap terhadap non-muslim harus berlaku adil sepanjang mereka tidak memerangi kamu dalam agama, ya. Tidak mengusir kamu dari tempat tinggalmu. Makanya kita tetap harus berlaku baik, adil kepada orang di luar Islam sepanjang mereka tidak memerangi agama kita, tidak menghina agama kita, tidak mengusir kita dari tempat tinggal kita. Kemudian yang berikutnya, lihat di dalam surat Al-Kafirun, ya, itu dasar-dasar dalilnya. Surat Al-Kafirun. Ini surat Al-Kafirun itu saya kira kita sudah hafal semua ayatnya ini. Dulu kan ada sebagian orang kita, keberatan kalau ada kata-kata kafir. Ini kan repot kita, karena di Quran itu ada surat Al-Kafirun. Kita harus ganti dengan istilah non-muslim. Lah kalau kata kafir diganti dengan non-muslim, bagaimana surat Al-Kafirun? Apa perlu juga diganti surat non-muslim? Tidak, karena memang suratnya surat Al-Kafirun. Nah, di sini dijelaskan, ya. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'budu wala ana 'abidum ma abattum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Katakan wahai Muhammad, wahai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Untuk kamu agama kamu, untuk agamaku. Jadi sudah jelas. Udah, silakan. Anda menyembah Tuhan Anda, silakan.